Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin ila qaulih wa min akad adabiha mulazamatus samti illa li hajatin masah wa taghaful an kulli makruh wa safa an kulli jan wal afu an sayyi'ah wal mukafa'a bil hasanah fa bi hadhihi al khisal yasfu lahum minhu al hal wa yakunu min sadati rijal. Di antara adab yang sangat ditekankan di saat berbaur dengan masyarakat dengan berbagai macam jenis, yang lembut, yang kaku, yang kasar, yang punya akhlak dan yang nggak punya akhlak. Adab yang sangat ditekankan di saat itu mulazamatus samat, banyak diam, tidak banyak berbicara, kecuali sangat dibutuhkan. Jadi kalau ngumpul sama orang, lebih baik, lebih bagus banyak tutup mulut, banyak diam, daripada buka mulut dan banyak ngomong. Karena dengan banyak ngomong mungkin keluar sedikit kalimat darinya, dari banyaknya tadi itu, yang menyakiti hati atau perasaan orang yang diajak ngomong. Apalagi kalau dia itu tidak pernah memerhatikan karakter orang yang diajak berbicara. Kalau kita ngumpul orang, kemudian setiap orang yang kita kumpul dengan dia, kita baca karakternya, sifat ataupun wataknya, walaupun kita tidak dapat memahami banyak hal darinya, pasti ada sesuatu yang kita ketahui darinya, sifatnya atau wataknya, karakternya. Sehingga ketika kita berbicara, jangan sampai mengena kepada watak, sifat yang memancing emosinya, marahnya. Nah, karena itu untuk menjaga hal itu semuanya lebih baik banyak diam. Nah, bicaranya saat dibutuhkan saja, baru ngomong. Nggak dibutuhkan, diam. Jadi lebih baik menjadi pendengar setia, asalkan yang diomongkan tidak berdosa, ya, pendengar setia aja sudah. Biarkan dia ngomong, kita ngomong sebetulnya. Ya, butuh dijawab sedikit, nggak usah dijawab panjang lebar. Ya, jawabannya tutup poin, selesai.
Karena yang banyak diam ini pasti selamat sudah. Nggak menyakiti perasaan orang, hati orang, dan tidak membuat orang kepikiran dengan segala macamnya. Dan itu memastikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man somata najah. Yang diam itu selamat. Wa taghaful an kulli makruh. Taghaful, tidak peduli, cuek, an kulli makruh, dari segala yang tidak disenangi. Ada perbuatan orang, sikapnya orang, omongan orang yang tidak kita senangi datang untuk kita, dilontarkan untuk kita, taghaful. Pura-pura nggak tahu, cuek, acuh, masuk kanan keluar kiri. Orang ngomong apa tentang kita, kita benar ya, kita benar, kita nggak salah, kita nggak melanggar. Diomongi orang, dituduh orang, taghaful, seakan-akan kamu tidak mendengarnya. Siapa yang senang diomongi orang? Nggak ada yang senang. Nah, karena itu kita perlu taghaful an kulli makruh, segala sesuatu yang tidak kita senangi. Seperti apa? Diomongi orang, dituduh orang, difitnah orang. Tapi perlu kita tanggapi dengan apa? Taghaful. Sok nggak tahu, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Jadi kita bersikap biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh para aulia. Mereka itu tahu yang membicarakannya siapa, yang dihadapinya siapa, tapi sikapnya seperti nggak tahu apa-apa. Kadang orang yang berbuat buruk di belakangnya itu datang sok pura-pura gini, pura-pura gitu, nah, seakan-akan sangat mencintai dan sebagainya, padahal paling membencinya, paling banyak menuduhnya, memfitnahnya. Tapi orang tersebut walaupun tahu, seperti orang yang nggak tahu, Allah, disambut seperti orang yang nggak ada punya masalah. Itu yang perlu. Itu ketika ngumpul orang. Ini nggak semua orang bisa. Kita tahu orang itu ngomongi kita, kemudian kita bisa bersikap biasa dengan orang itu, berat. Tapi itu yang harus ketika ngumpul, apapun yang tidak kita senangi, kita pura-pura nggak tahu sudah. Selama kita berada di dalam kebaikan, selama kita berada dalam kebenaran, sudah. Jangan pedulikan sudah. Nah, tuduhan orang, fitnahan orang, omongan orang, enggak. Ya. Masuk kanan, keluar kiri. Wasafa an kulli jan wal afu anis sayyi'ah. Memaafkan dari setiap keburukan. Dari setiap kesalahan, kejahatan. Di lapang dada. Ada orang berbuat salah, dimaafkan. Ada orang berkata buruk, dimaafkan. Memaafkan. Itu resiko ngumpul. Resiko ngumpul ya seperti itu. Harus menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang berhati besar. Seperti di saat kita berada di kendaraan umum yang berdesakan, ada yang injek kaki kita, ada yang mendorong kita,
mungkin kita terganggu dengan baunya dan lain sebagainya, kita mau nggak mau legowo, mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus menerima. Diinjak marah, didorong marah, kena baunya orang marah, ya bisa-bisa dipukuli orang gitu. Dikatakan orang gila, orang stres gitu. Itu risiko yang mau nggak mau pasti kita terima, seperti di main bola, seperti di dalam pertandingan. Pemain lain menendang kena wajahnya, marah kita, loh jangan main bola kalau nggak kepingin kena bola. Menendang, lepas bolanya yang ketendang kakinya, marah, jangan main bola, harus menerima, mau nggak mau. Lah kita dalam kehidupan juga gitu. Dalam kehidupan itu kita ada orang yang omongannya nggak enak, ada orang yang perbuatannya nggak enak. Lah kita harus apa? Legowo. Ini kita dalam permainan hidup. Dalam permainan hidup nggak ada kemudian kita minta enak, tok nggak ada. Dengar yang menyenangkan, tok nggak ada. Pasti ada kita mendengarkan hal-hal yang nggak enak, itu pasti. Perbuatan yang nggak enak itu pasti. Sehingga apa? Kita perlu legowo, seperti di saat kita berada dalam kendaraan umum atau saat kita bermain sesuatu. Nah, lucu kalau ada orang main sesuatu kemudian marah. Lucu ini. Kalau marah jangan main. Enggak enak loh. Walaupun buncur, keluar darah, semua tidak mau. Kalau enggak, di rumah aja, jangan main. Atau penonton aja, ngelihat. Lah kita enggak, kita sekarang ini kehidupan kita, kalau kita keluar dari rumah, ya sini yang harus kita bawa. Yang harus kita bawa itu banyak diem, omong yang dibutuhkan, kemudian tidak peduli apa yang kita dengar, apa yang diperbuat orang kepada kita dari segala sesuatu yang tidak kita senangi, lalu memaafkan. Memaafkan kesalahan orang, keburukan orang, baik itu sikapnya, ucapannya, ataupun perbuatannya. Oh, mungkin dia sedang pusing, mungkin dia sedang sakit gigi, mungkin dia sedang punya masalah, maafkan. Biasanya enggak gini ini. Kebiasaan itu tergantung apa? Keadaan. Kebiasaan bisa berubah dari keadaan. Bangun tidur, biasanya megang HP. Kalau yang ngerokok biasanya langsung ngerokok, ini enggak. Kan berubah. Kenapa? Mungkin matanya sakit, pusing, enggak megang HP. Mungkin asam lambungnya sedang naik, enggak ngerokok. Bisa jadi berubah kebiasaan. Sama, sedang seneng dia diguyoni, biasa. Sedang sumpek diguyoni, marah. Nah, karena itu kita harus apa? Lapang dada. Ada orang yang berbuat salah, berbuat kasar, harus maafkan. Nah, maafkan. Itu kehidupan sudah. Kita berada dalam kehidupan, berbaur dengan orang, ya sini harus kita bawa. Nah, memaafkan dari setiap orang yang bersalah, memaafkan daripada keburukan. Wal mukafa'ah bil hasanah, kita balas selain dengan memaafkan dari orang-orang yang berbuat salah itu dengan apa? Kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kita mau menghentikan keburukan orang, maka hentikan keburukan orang tersebut dengan kebaikan. Kalau kita mau menghentikannya, tapi kita membalas keburukannya dengan keburukan, gak akan mungkin berhenti. Yang ada lanjut.
biarkan sudah. Nah, keburukan itu padam kalau kita balas dengan kebaikan. Dan contohnya sudah di depan mata kita, real, nyata, pasti. Orang-orang kafir Quraisy berbuat apa kepada Nabi Muhammad? Bukan hanya ngelempari kotoran, bukan hanya memfitnah, memerangi, bahkan mau membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada mereka? Dibalas keburukan itu dengan keburukan? Tidak. Dibalas keburukan mereka oleh Nabi Muhammad satu persatu dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya tambah besar keburukan mereka, padam, tenggelam, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sehingga ketika Mekah dikuasai lagi oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun daripada mereka yang kemudian berani menghalangi, menentang, memprovokasi dan lain sebagainya. Nggak ada. Sembunyi mereka di rumahnya masing-masing. Karena khawatir apa? Akan dipukul, khawatir akan disiksa, khawatir akan dibunuh. Nabi langsung mengatakan kepada mereka, idhabu wa antum mutlaqa. Bebas kalian, bebas. Pergi, bebas. Akhirnya padamlah keburukan. Kita juga gitu. Keburukan-keburukan yang ada itu jangan dibalas dengan keburukan. Nggak akan selesai. Orang nggak menyapa, nggak disapa, nggak bakal selesai sampai kapanpun terus. Tapi orang yang nggak sapa, lama kelamaan yang cemberut menjadi apa? Senyum. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Berat, iya berat. Gawe-gawein dhisik wis. Kamu nggak bisa senyum-senyum, paksa senyum. Lewat langsung tutup. Di mari habis senyum, lewat langsung cemberut lagi. Sakarep wis. Yang penting lama kelamaan akan berubah. Lempar dibalas lempar. Oh ya, lempar-lemparan. Sama ya, secara langsung gini nih, kehidupan secara langsung ataupun kehidupan yang nggak secara langsung lewat medsos dan lain sebagainya. Kalau kita saling lempar, nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena itu kita ini hidup di antara manusia. Ketika kita mendapatkan hal itu, apalagi tidak ditujukan secara langsung kepada kita, loh enggak bisa, ini guru saya. Walaupun gurunya kamu, loh ini nabi saya, walaupun nabimu. Bukan kemudian kamu caci perorangannya, kamu hina orangnya dengan kata-kata, menyebutkan namanya, fulan ini anu, fulan anu misalnya. Apalagi membuat karikaturnya, fulan seperti digambarkan, entah itu anjing, entah itu babi, entah itu ini. Itu semuanya perbuatan yang nggak benar. Loh ini hero saya karena nabi saya dihina. Keliru. Sekarang dia berani berbuat seperti itu pastikan karena apa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Kalaupun tidak karena kebodohan, karena iri dengki. Iri, dengki, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau orang bodoh, kamu caci maki. Orang sakit, kamu hina, kamu marahi. Nah, pertanyaannya, perbuatannya kamu itu benar atau tidak? Masa dokter itu orang sakit dipukuli sama dokter? Masa orang sakit dibodoh-bodoh sama dokter? Dianjing-anjing sama dokter? Enggak.
Orang sakit sama dokter tadi itu diobati, dirawat, dan lain sebagainya. Orang bodoh diajari. Itu sikapnya, bukan kemudian dicaci maki, bukan dihina. Dia menghina, kita balas menghinanya. Loh, nggak akan henti, berlanjut sampai kapanpun. Ghirohnya keliru. Alasan ghirohnya benar, tapi perbuatan untuk membalas ghirohnya dengan ghirohnya itu keliru. Mestinya membalasnya dengan apa? Menjelaskan, menerangkan, mengobati. Kalau orangnya itu jahil, bodoh, ya berarti dijelaskan, diterangkan. Nerima, alhamdulillah. Nggak menerima, itu urusannya. Yang sakit diobati, sembuh, alhamdulillah. Nggak sembuh, itu berarti penyakitnya kronis, membahayakannya. Itu urusannya, bukan kembali urusan kita. Lah kita harus apa? Mukafa'ah bil hasanah, membalasnya itu dengan kebaikan. Orang bodoh nyaci maki ini, balaslah kebodohannya tadi itu dengan apa? Mengajari. Loh, membalasnya dengan kebaikan. Mengajari, bukan membodoh-bodohi, mengajari. Orang melakukannya karena benci, karena iri dan lain sebagainya, sembuhkan. Ya, itu mukafa'ah bil hasanah. Nah, jadi ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, kita jangan balas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Nah, makanya Rasulullah ketika membahas tentang silaturahmi, yang dianggap menyambung silaturahmi itu bukan dari orang yang nggak putus ke orang yang nggak putus. Orang masih ada komunikasi lewat telepon atau masih kadang berjumpa, bertemu, itu bukan silaturahmi. Silaturahmi itu dari yang memutus kamu datangi. Ini namanya silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil man yasilu aman gata'ah. Atau kama qol. Dikatakan oleh Rasulullah, yang menyambung itu bukan orang yang saling mendatangi. Kakak datang ke adik, kemudian adik ada ke kakaknya, itu bukan wasil. Kenapa? Memang sudah sambung. Masa kabel sudah sambung kita sambung lagi, gimana caranya? Kabelnya tidak putus kok, kita sambung, ya apa? Ini sudah sambung, ya. Tapi menyambung itu dari yang putus, kabelnya putus, disambung bisa. Kalau nggak putus disambung, ya apa? Gimana mau nyambungnya? Sudah nggak putus kok. Putus disambung, nah, itu namanya yang menyambung, silaturahmi. Sama dengan orang-orang seperti ini nih. Dari orang yang berbuat baik kita balas dengan berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Fahadhil khisal yasfu lahum minul hal wa yakun min sadatir rijal. Dengan perangai ini maka akan jernih, bersih keadaan untuknya daripada mereka. Wa yakun min sadatir rijal, dan dia akan menjadi seorang pemimpin yang layak untuk diikuti, yang layak untuk ditiru. Kenapa? Ya apa? Orang berbuat buruk dia balasnya dengan kebaikan. Orang mau fitnah, mencaci, menghina, dia pura-pura nggak tahu, legowo, lapang dada, memaafkan perbuatan, sikapnya orang. Keadaannya jernih, bersih. Kemudian dia layak menjadi pemimpin untuk diikuti dan ditiru. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita di saat berkumpul, bermasyarakat, di daerah kita ataupun di luar daerah kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang punya sifat yang baik, akhlak yang baik,
perangai yang baik. Dengan hal-hal tersebut kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dekat dengannya, dekat dengan nabinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.